Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam harmoni. Perkenalkan, kami dari kelompok 8, kelas 3D Pendidikan Matematika, mata kuliah Asesmen dan Evaluasi Pembelajaran. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 8 akan membahas materi mengenai indeks kesukaran dan efektivitas option. Adapun anggota dari kelompok 8, yang pertama saya sendiri, Niluh Komang Krisna Jayanti dengan NIM 21130111021, dan rekan saya Imade Wahyu Dwi Gunawan dengan NIM 21130111057. Pada pembahasan kali ini, topik yang dibahas meliputi yang pertama ada pengertian indeks kesukaran, yang kedua cara menentukan indeks kesukaran, yang ketiga pengertian efektivitas option, yang keempat cara menentukan efektivitas option, yang kelima penerapan indeks kesukaran, dan yang keenam penerapan efektivitas option. Baik, langsung saja untuk pembahasan yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari indeks kesukaran. Yang dimaksud dengan indeks kesukaran adalah suatu bilangan yang menunjukkan sukar dan mudahnya suatu soal. Besarnya indeks kesukaran antara 0,00 sampai dengan 1,00. Nah, indeks kesukaran ini menunjukkan taraf kesukaran soal tersebut. Nah, soal dengan indeks kesukaran 0,00 menunjukkan bahwa soal itu terlalu sukar. Sebaliknya, indeks dengan 1,00 menunjukkan bahwa soalnya terlalu mudah. Nah, untuk selanjutnya dalam istilah evaluasi, rekan-rekan semua perlu mengetahui bahwa indeks kesukaran ini sering diberi atau disimbolkan dengan simbol huruf P besar yang merupakan singkatan dari kata proporsi. Nah, dengan demikian, menurut ketentuan yang sering diikuti, indeks kesukaran sering diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, soal dengan P kurang dari 0,30 adalah soal dengan kategori terlalu sukar. Kemudian soal dengan P lebih dari sama dengan 0,30 dan P kurang dari sama dengan 0,70 adalah soal dengan kategori cukup atau sedang. Selanjutnya yang terakhir, soal dengan P lebih dari 0,70 adalah soal dengan kategori terlalu mudah. Setelah mengetahui pengertian dari indeks kesukaran, berikut merupakan cara menentukan suatu indeks kesukaran. Yang pertama, pada slide di sebelah kiri terdapat rumus yang dikemukakan oleh Du Bois untuk menentukan suatu indeks kesukaran pada soal pilihan ganda, yakni sebagai berikut, yaitu P sama dengan NP per N, dengan keterangan P, yaitu P besar sama dengan proporsi atau angka indeks kesukaran item. Kemudian NP itu merupakan banyaknya testi yang dapat menjawab soal itu dengan benar terhadap butir item. Sedangkan N merupakan jumlah seluruh testi yang mengikuti tes. Nah, untuk yang sebelah kiri terdapat juga yang menuliskan rumus dari indeks kesukaran untuk soal pilihan gandanya itu sebagai berikut, yaitu P sama dengan B per JS. Untuk keterangannya, P itu indeks kesukaran, kemudian B itu merupakan banyaknya siswa yang menjawab soal itu dengan benar, dan JS sama dengan jumlah seluruh siswa peserta tes. Jadi dari baik di sebelah kiri maupun kanan, rumusnya itu memiliki makna yang sama tetapi disimbolkan dengan simbol huruf yang berbeda. Selanjutnya, yang kedua, terdapat cara menentukan indeks kesukaran pada soal uraian atau esai. Nah, tidak hanya pada soal pilihan ganda saja kita dapat menganalisis suatu tingkat kesukaran soal. Begitupun pada soal uraian atau esai, yang mana indeks tingkat kesukaran ini umumnya dinyatakan dalam bentuk proporsi yang besar kisarannya antara 0,00 sampai 1,00. Nah, untuk rumusnya dirumuskan sebagai berikut, yaitu min sama dengan jumlah skor siswa peserta tes pada butir soal tertentu dibagi dengan banyaknya siswa yang mengikuti tes. Baik, perkenalkan, nama saya Imade Wahyu Dwi Gunawan dengan NIM 21130111057 dari kelas 3D Pendidikan Matematika.
Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu pengertian efektivitas option. Nah, apa itu efektivitas? Yaitu efektivitas merupakan tahap dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Suatu option dikatakan efektif jika memenuhi fungsi atau tercapai tujuan disajikannya option tersebut. Nah, sedangkan option sendiri adalah kemungkinan jawaban yang disediakan pada butir soal atau tes tipe objektif berbentuk pilihan ganda atau memasangkan untuk dipilih oleh peserta tes. Nah, sesuai dengan petunjuk yang telah diberikan. Nah, peserta tes diwajibkan untuk memilih jawaban yang dianggap paling benar dari opsi-opsi yang memiliki kemiripan dengan option yang benar. Pilihan-pilihan yang disediakan dapat dikategorikan menjadi dua bagian, yaitu jawaban yang benar disebut option kunci atau key option, sedangkan option yang lain disebut option pengecoh atau distractor option. Nah, dalam pembuatan soal objektif atau pilihan ganda, pembuat soal dituntut untuk memberikan option yang efektif dan mampu memperhatikan hasil yang diinginkan dalam menganalisa kemampuan peserta tes. Nah, efektivitas option sendiri hanya dapat dihitung jika jenis skor pada tes adalah benar, salah tanpa denda. Hal ini tidak berlaku pada tes objektif pilihan ganda pada tes olimpiade. Nah, tes seleksi maupun tes sejenisnya yang mengarahkan sistem denda pada pemberian skor tiap butir soal. Baik, selanjutnya yaitu cara menentukan efektivitas option. Nah, berdasarkan distribusi pilihan pada setiap option untuk siswa kelompok atas dan kelompok bawah, dapat ditentukan option yang berfungsi efektif dan tidak efektif. Nah, kriteria option yang berfungsi secara efektif adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu untuk option kunci. Adapun kriteria option kunci yang berfungsi secara efektif adalah sebagai berikut. Yang pertama, jumlah pemilih kelompok atas harus lebih banyak daripada jumlah pemilih kelompok bawah, yaitu siswa yang pandai lebih banyak memilih daripada siswa yang kurang pandai. Nah, yang kedua, jumlah pemilih kelompok atas dan kelompok bawah lebih dari 0,25 tetapi tidak lebih dari 0,75 dari seluruh siswa kelompok atas dan kelompok bawah. Yang ketiga, jika jumlah tersebut kurang dari 0,25 berarti sebagian besar siswa kelompok atas dan kelompok bawah menjawab salah untuk soal tersebut, sehingga soal dikategorikan sukar atau terlalu sukar. Nah, sebaliknya, jika soal tersebut lebih dari 0,75 soal, itu termasuk kategori mudah atau terlalu mudah. Yang kedua yaitu untuk option pengecoh. Nah, pada pola jawaban soal atau option dapat ditentukan apakah option pengecohnya atau distraktor berfungsi dengan baik atau tidak. Nah, option pengecoh yang tidak dipilih sama sekali oleh siswa yaitu berarti option pengecoh tersebut kurang baik, sehingga terlalu terlihat dapat menyesatkan dan membuat siswa tersebut tidak memilih. Nah, adapun kriteria option pengecoh yang berfungsi secara baik adalah sebagai berikut. Yang pertama, jumlah pemilih kelompok atas lebih sedikit daripada jumlah pemilih kelompok bawah. Nah, hal ini berarti untuk jawaban yang salah, siswa yang kurang pandai lebih banyak memilih daripada siswa yang pandai. Idealnya, siswa pandai tidak memilih jawaban yang salah dan siswa yang kurang pandai dapat memilihnya. Nah, yang kedua, jumlah pemilih kelompok atas dan kelompok bawah minimal sebanyak 0,25 dari 1/2 jumlah option pengecoh kali jumlah kelompok atas dan kelompok bawah. Nah, yang ketiga, jika peserta tes mengabaikan semua option atau tidak memilih, itu disebut omit. Nah, untuk option disebut efektif jika omit ini jumlahnya tidak lebih dari 10% dari jumlah siswa pada kelompok atas dan kelompok bawah. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai penerapan dari indeks kesukaran. Berikut merupakan contoh penerapan indeks kesukaran soal. Dilihat pada tabel, terdapat 5 siswa yang mengikuti suatu ujian dan terdiri atas 5 soal. Nah, siswa tersebut diantaranya yang pertama Alvin, kemudian yang kedua Bagas, ketiga Chandra, keempat Danelia, dan yang kelima Evelina. Untuk siswa yang bernama Alvin berhasil menjawab benar pada soal nomor 1, 2, 4, dan 5 sehingga skor yang diperoleh yaitu 4.
Untuk siswa yang bernama Bagas berhasil menjawab benar pada soal nomor 2, 3, dan 5. Kemudian siswa yang bernama Chandra berhasil menjawab benar pada soal nomor 2 dan nomor 5. Untuk siswa yang bernama Dandelia berhasil menjawab benar soal nomor 1 dan nomor 3. Selanjutnya yang terakhir, siswa yang bernama Evelina berhasil menjawab benar pada soal nomor 1 dan nomor 5. Sehingga untuk Bagas skornya itu 3, dan untuk Chandra skornya 2, Danelia skornya 2, Evelina juga 2. Nah, dari 5 siswa tersebut terdapat 3 siswa yang dapat menjawab soal nomor 1 dengan benar. Maka indeks kesukarannya adalah P sama dengan B per CS, yaitu 3 dibagi 5 sama dengan 0,6, sehingga soal untuk nomor 1 dianggap atau tergolong sebagai kriteria soal sedang. Untuk selanjutnya, soal nomor 2 mempunyai taraf kesukaran 3 dibagi 5, yaitu 0,6, sehingga juga sama kriterianya sedang. Selanjutnya soal nomor 3 berarti 2 dibagi 5 sama dengan 0,4, jadi kriteria soalnya itu termasuk sedang. Selanjutnya soal nomor 4, taraf kesukarannya 1 dibagi 5 yaitu 0,2, sehingga kriteria soalnya terlalu mudah. Kemudian soal yang terakhir yaitu soal nomor 5, 4 dibagi 5 yaitu 0,8, sehingga kriteria soal tersebut terlalu sukar atau sulit. Untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan yaitu penerapan efektivitas option. Nah, dari pola penyebaran jawaban butir soal dapat ditentukan apakah option pengecoh berfungsi dengan baik atau tidak. Suatu pengecoh dapat dikatakan berfungsi dengan baik jika paling sedikit dipilih oleh 5% pengikut tes. Nah, beberapa pertimbangan yang dapat diterapkan terhadap analisis pengecoh yaitu yang pertama, diterima karena sudah baik, yang kedua ditolak karena tidak baik, yang ketiga ditulis kembali karena kurang baik. Nah, berikut merupakan contoh penerapan dalam efektivitas option. Dalam tabel terdapat pilihan ganda yaitu A, B, C, dan E. Terdapat pemilih kelompok atas dan kelompok bawah dan jumlah yang memilih. Nah, dalam keterangan O atau omit yaitu berarti tidak menjawab, dan C bintang itu merupakan kunci jawaban. Nah, untuk pengecoh yang pertama yaitu dikatakan berfungsi dengan baik karena kelompok atas atau siswa yang pandai memilih lebih sedikit daripada kelompok bawah atau siswa kurang pandai. Nah, begitu seterusnya. Yang B termasuk berfungsi karena kelompok atas lebih sedikit memilih dari kelompok bawah. Begitu seterusnya. Yang D yaitu kelompok atas lebih sedikit daripada kelompok bawah. Sehingga dari option pengecoh tersebut dikatakan berfungsi dengan baik karena kelompok atas memilih lebih sedikit daripada kelompok bawah. Nah, bagaimana dengan option kunci? Option kuncinya atau yang jawaban C itu dikatakan berfungsi dengan baik karena kelompok atas atau siswa yang pandai memilih lebih banyak daripada kelompok bawah atau siswa yang kurang pandai. Nah, untuk pengecoh sendiri dikatakan yang A itu jumlah kelompok atas dan kelompok bawah itu memilih 13 orang dari 70 peserta tes. Jadi dapat kita buat dengan 13/70 dikali 100%, lebih dari 5% dikatakan berfungsi. Nah, begitu seterusnya. Nah, untuk tes pilihan ganda dengan 5 alternatif jawaban dan P atau indeks kesukaran sama dengan 0,8 dilihat dari segi omit atau O. Nah, sebuah butir soal dikatakan baik jika persentase O-nya kurang dari atau sama dengan 10%. Baik, di sini saya akan membacakan sebuah kesimpulan yaitu dari indeks kesukaran dan efektivitas option. Nah, bilangan yang menunjukkan sukar dan mudahnya suatu soal disebut indeks kesukaran. Besarnya indeks kesukaran antara 0 sampai dengan 1. Nah, sedangkan suatu option yang memenuhi fungsi atau tercapai tujuan disajikannya option dapat dikatakan sebagai efektivitas option. Nah, kriteria option yang berfungsi secara efektif
dapat dilihat dari option kunci dan option pengecoh. Nah, salah satu kriteria option kunci yang berfungsi secara efektif yaitu jumlah pemilih kelompok atas harus lebih banyak daripada jumlah pemilih kelompok bawah. Sedangkan untuk kriteria option pengecoh yang berfungsi secara efektif ketika jumlah pemilih kelompok atas lebih sedikit daripada jumlah pemilih kelompok bawah. Nah, dari pola penyebaran jawaban butir soal dapat ditentukan apakah option pengecoh berfungsi dengan baik atau tidak. Suatu pengecoh dapat dikatakan berfungsi dengan baik jika paling sedikit dipilih oleh 5% pengikut tes. Beberapa pertimbangan yang dapat diterapkan terhadap analisis pengecoh diantaranya yaitu diterima karena sudah baik, ditolak karena tidak baik, atau ditulis kembali karena kurang baik. Nah, dikatakan sebuah butir soal baik jika persentase O-nya atau omit atau tidak memilihnya kurang dari atau sama dengan 10%. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Sekian pemaparan materi dari kami mengenai indeks kesukaran dan efektivitas option. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi, dan kami akhiri dengan Parame Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam harmoni.